Tolong nganu Bin, juga rokoke Bapak Bin. Sengaja lur semua. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nggih, sengaja digawe rada aneh siarane ya. Selamat siang semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada, pengguna Facebook utamanya. Jumpa lagi, ketemu lagi GTS Sleman, Mbah Suro menyapa di siang hari ini. Ini siaran yang kedua GTS Sleman, Mbah Suro Atabina, gubuk tradisional, pijat terapi herbal, pengobatan, pemulihan, perawatan, bersama saya sendiri Suratmanto di Dusun Tegal Mindi, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Sekarang dibikin santai ya. Kemarin mungkin sudah perkenalan dan sedikit cerita. Sekarang kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara semuanya, saudara-saudari dimanapun jenengan sekarang berada. Baik, di siaran ini sebelumnya saya minta maaf nanti kalau ada salah kata sikap ucap saya yang tidak berkenan di hati jenengan semua ya. Sengaja ini saya bikin santai karena saya harap nanti semua yang melihat video saya, kalau ada salah kata, sikap ucap ataupun terapi saya ataupun dalam komunikasi, penanganan, baik terapi, pengobatan, pemulihan, perawatan, langsung ketemu saya nanti ada salah-salah, itu tetap dibuat gimana ya, nggak kaku-kaku, kita santai, kekeluargaan aja. Jadi kalaupun nanti ada yang kurang gitu langsung disampaikan aja. Baik, untuk yang belum pernah ketemu, salam kenal, tambah teman, tambah saudara, mudah-mudahan tambah rezeki ya. Sehat, sukses, bahagia selalu, selamat dunia akhirat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-teman tim medis, dokter dan semua yang peduli pada kesehatan masyarakat, teman-teman terapis, herbalis dan spiritual, pelayan masyarakat semuanya. Kita saling mendukung, saling mengingatkan. Tolong nanti kalau ada baik semua tentang saya khususnya, nanti kalau ada jenengan tahu, jenengan mengetahui ada kesalahan saya, mohon selalu diingatkan, ditegur, dan mohon bimbingannya. Begitu. Baik. Halo semua sahabat Facebook Atabina GTS Sleman Mbah Suro. Untuk teman-teman mungkin yang sudah lama bertahun-tahun, mungkin ada yang sedang mengalami banyak keluhan, banyak penyakit menaun, bahkan yang sudah kritis, kronis ya. Tetap semangat,
tetap berjuang untuk kesembuhan jenengan, untuk melanjutkan perjalanan kehidupan jenengan. Dan monggo kalau nanti jenengan berminat, niat, masih mau ikhtiar berusaha untuk mencari kesembuhan, mungkin salah satunya dengan perantara saya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jenengan mendapatkan kesembuhan. Ya, khususnya untuk penyakit-penyakit yang kritis kronis ya, silahkan jenengan monggo, mau di medis, mau di herbalis, terapis, ataupun spiritual, monggo. Dan saya salah satunya menawarkan membantu jenengan semuanya, baik cuma yang sakit-sakit pegel linu jimpe, kebas-kebas, kesemutan, hipertensi, asam urat, kolesterol, gula kering basah, sampai yang sudah dipotong-potong gitu. Insya Allah saya bisa membantu jenengan. Untuk yang penyakit tulang, pengapuran, pengeroposan, sendi, patah tulang, insya Allah juga bisa saya bantu terapi pengobatannya. Untuk yang stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, gangguan pendengaran, gangguan pencernaan, gangguan saluran kencing, gangguan pernafasan, insya Allah juga bisa saya bantu terapi. Jadi untuk teman-teman yang sudah sakit lama bertahun-tahun gitu ya, sampai sudah berobat kemana-mana belum mendapatkan kesembuhan gitu, insya Allah siapa tahu dengan perantara saya, terapi saya nanti menjadi solusi untuk jenengan gitu ya. Justru banyak ya yang mungkin sudah kayak putus asa gitu, sudah menghabiskan banyak tapi belum cocok juga, belum dapat kesembuhan. Insya Allah kalau di tempat saya terapinya dan obat-obatnya itu terjangkau untuk jenengan semuanya. Yang penting ngomong apa adanya, nanti bisa kita rembuk semuanya, kita cari bareng-bareng, kita usahakan bareng-bareng gitu ya. Kalau saya biasanya jasa terapinya 100.000 itu per terapi, tergantung nanti keluhan jenengan seperti apa. Untuk obat-obatannya juga bisa ya tergantung keluhan ya, bisa ada yang harian, bisa bulanan, mingguan, ada juga ya bulanan. Mentoknya itu 3 bulan. Kalau saya itu mentoknya 3 bulan. Kalau terapi kok sudah lebih dari 3 bulan itu berarti sudah parah. Parahnya itu parah karena kekurangan saya, kebodohan saya ya. Itu jelas kita menandakan tidak berjodoh. Kalau saya semua penyakit yang kritis kronis, yang gak sadar, yang stroke, lumpuh, sudah kayak enggak ketolong gitu ya, itu ya paling lama itu 3 bulan. Itu untuk terapi, pengobatan, pemulihan, dan perawatan. Dan promil sama patah tulang biasanya. Program keturunan itu memang target saya 3 bulan, tapi ya banyak juga yang berhasil sebulan, 2 bulan, ada juga yang 3 bulan. Padahal rata-rata yang sudah di pengobatan saya itu ya sudah paling sedikit ya 2 tahun, 3 tahun, 12 tahun, 24 tahun. Ya alhamdulillah, walaupun ramuan-ramuan biasa, sederhana, apa adanya ya, pola hidup aja lah. Nanti
yang kita benahi biasanya. Nanti baik laki-lakinya maupun perempuannya minum ramuan, terus nanti ada terapi juga. Jadi sama, nanti yang diagnosa dari lain-lain, pengobatan dari lain-lain nggak saya pakai, khusus untuk yang promil program keturunan. Insya Allah yang sudah lama jangan berkecil hati. Insya Allah dalam 3 bulan itu kita kerjasama, kita saling terbuka, ngobrol, nanti kita berbagi. Insya Allah dengan ikhtiar kita bersama, kita targetkan 3 bulan itu kita bersungguh-sungguh bersama. Insya Allah bisa hasil hamil, lahir selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang stroke lumpuh separah apapun, yang sudah bolong-bolong sampai bengkak-bengkak gitu ya, sampai ya nggak bisa apa-apa, biasanya kan bau busuk gitu ya. Tapi aman, kalau yang namanya stroke lumpuh itu aman, karena kebanyakan yang saya tahu itu kalau yang namanya stroke lumpuh saraf kejepit, gangguan saraf itu nggak bahaya tapi menyiksa. Nggak bahayanya gimana, maksud saya semua penyakit bahaya, cuman kalau yang gangguan saraf itu biasanya bisa bertahan bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang 12 tahun, 17 tahun itu ya udah disimpan aja di kamar gitu ya. Tapi lebih bahaya lagi kalau yang penyakit organ tubuh, jantung, paru-paru, ginjal, liver, itu bahaya. Apalagi bebarengan sama komplikasi ada kelenjar, ada gula, nanti ada kanker tumornya yang ganas sekalian. Itu kalau organ sudah bebarengan sama penyakit kanker tumor, itu sudah lumayan kayak kita perang dengan waktu, cepet-cepetan gitu ya. Jadi penanganannya juga harus hati-hati, teliti, tapi juga secepat mungkin tapi tepat gitu. Diusahakan mendekati tepat, walaupun namanya manusia nggak mungkin tepat ya, tapi paling tidak kita harus lebih cermat untuk penanganannya. Kembali lagi ya, saya senengnya santai. Kalau saya terapi pasien itu ya nggak pas terapi saya ngerokok, enggak. Nanti saya minta waktu untuk ngerokok, istirahat, saya berpikir. Setelah saya diagnosa, terapi relaksasi, nanti habis itu ada istilahnya saya punya rangkuman ya, rangkuman menyeluruh gitu sambil saya istirahat ngerokok. Jadi mohon maaf walaupun saya pengobatan saya ngerokok ya, ini saya ngerokok tapi saya nggak ngajak, ini hanya biar kita santai aja, nggak kaku-kaku gitu ya. Untuk yang punya penyakit ibaratnya gangguan pendengaran, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu gitu yang sudah tua-tua, udah lama gitu, kalau di pengobatan GTS Sleman Mbah Suro di tempat saya sendiri terapisnya, insya Allah sekali terapi kalau jenengan tidak sembuh, saya jamin gratis. Tapi kalau sembuh nanti sukarela, paling jasa terapinya berapa, 100.000 ya. Insya Allah nggak ada di pengobatan lain yang seperti ini. Terbuka saja, mungkin nanti ya kalau saya batasi gitu. Kalau gangguan pendengaran untuk mbah-mbah yang Mbah Putri, Mbah Kakung gitu sudah tua-tua, udah lama, yang faktor usia katanya ya itu. Tapi bagi saya nggak faktor usia, monggo yang gangguan pendengaran sampai budek total kanan kiri, sekali terapi di tempat saya. Kalau nanti tidak sembuh gratis, kalau sembuh sukarela. Yang namanya sukarela itu kepuasan ya. Tapi saya standarkan dengan jasa terapi saya 100.000. Kalau kemampuannya jenengan berapa, namanya sukarela ya monggo. Dan ada juga kebanggaan ya, pernah juga yang dapat lebih dari itu, bahkan lebih dari penyakit yang lain, padahal itu
versi saya cuma gangguan pendengaran, tapi ya karenanya kepuasan orang itu beda-beda dan rezeki orang itu juga beda-beda, kemampuan orang beda-beda gitu. Jadi nanti kalau yang gangguan pendengaran, saya ulangi lagi, sekali terapi di GTS Sleman Mbah Suro itu sekali terapi, kalau tidak sembuh gratis, kalau sembuh sukarela gitu ya. Ada yang mungkin punya penyakit kanker tumor ganas, ya ganas nggak ganas ataupun cuma daging tumbuh, ada kutil, ada tai lalat yang berkembang, ada uci-uci, ada gondo, ada amandel, ada kista, kanker payudara, kelenjar getah bening, ataupun penyakit-penyakit sing istilahnya tidak mengganggu, cuma gatal-gatal alergi gitu ya. Kalau jenengan memang sudah dicekkan gitu kok belum dapat kesembuhan, monggo, mungkin itu penyakit yang unik gitu ya. Banyak juga terkadang itu penyakit nggak bisa dinalar ya, nggak bisa diakal gitu, nggak bisa diakal. Ya kayaknya biasa, kalau dicek dilihat gitu biasa aja, tapi yang merasakan itu loh, yang merasakan sangat terganggu itu juga banyak. Jadi saya melayani berbagai keluhan penyakit jenengan, dari pegel linu, cimpe, kesemutan, kebas-kebas, kesleo, saraf kejepit, gangguan saraf. Oh tadi mungkin ada yang kena gangguan saluran kencing gitu ya, ada yang gangguan pencernaan, nyun sewu sampai pipis nggak bisa ataupun BAB nggak bisa, ada yang kanker tumor, kanker payudara, kelenjar gitu ya, ada yang patah tulang. Itu kalau di tempat saya di pelayanan GTS Mbah Suro ini tanpa operasi ya, tanpa bedah-bedah gitu, kecuali yang memang sudah terlanjur di bedah atau sudah dipotong-potong, nyun sewu ya. Ada penyakit yang dipotong-potong gitu, insya Allah ya, kalau yang di tempat saya nggak dipotong, nanti kita usahakan itu kita keringkan, luka itu kita keringkan, kita lihat, kita cermati, kita pahami, kita terapi gimana caranya nanti luka ini biar kering, biar nggak busuk gitu. Kalau udah gampang membusuk, berbau, basah terus, nggak kering-kering ya nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nanti malah bagian lain dipotong-potong lagi, semakin parah-parah gitu ya. Versi saya nanti luka itu gimana caranya biar kering, terus nanti kita keringkan. Dari kering itu bisa nanti ada obatnya, plus biasanya kita cari jalurnya mana. Biasanya itu ya nyun sewu ya, contohnya kita kecelakaan, ada yang kecelakaan gitu, nggak usah dikasih obat-obatan ini itu, nggak usah di zaman dulu itu nggak usah banyak-banyak pembersih dan ini itu obat aneh-aneh gitu ya, kering dia. Kalau memang nggak kering-kering berarti kan ada jalurnya, yang darah itu nggak nyampe, karena darah merah, darah putih nggak nyampe, sehingga ada terjadi pembusukan. Jadi itu memang, kalau memang butuh obat ya nanti dikasih obat. Kalau cuma jalurnya aja mungkin ada relaksasi lalu terapi, nanti insya Allah itu dalam hitungan hari bisa kering lukanya yang membusuk gitu. Ada lagi yang mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 12-an tahun itu yang cuci darah gitu ya. Monggo yang sudah lama-lama gitu,
ya jenengan mau lanjut cuci darah bagus, sambil terapi pengobatan kita cari karena sudah bertahun-tahun ya, cari solusi sambil berjalan gitu juga bagus, nanti bisa saya bantu gitu. Karena kalau yang namanya cuci darah, minum obat bertahun-tahun gitu, kalau cuma minggu, bulan masih wajar ya. Kalau sudah bertahun-tahun gitu ya, kita sambil berjalan kita cari solusi untuk membantu pengobatan itu gitu. Jadi untuk ketergantungan obat sebisa mungkin nanti kita kurangi obatnya yang 5 atau bahkan 12 gitu, kita kurangi gitu. Jadi nanti bisa lepas dari obat yang efeknya itu ya tergantung tubuh kita. Ada yang kebal kuat, tahu-tahu ginjalnya yang nggak kuat. Ada yang jantungnya, ada yang langsung kebablasan liver gitu ya, kerusakan hati. Jadi semua penyakit sama, baik yang cuma gatal-gatal, alergi, pegel, linu, cimpe gitu, kesemutan, kebas, yang namanya sakit, penyakit itu semuanya berat ya, nggak enak gitu ya. Jadi saya samaratakan untuk semua terapi, pengobatan, pemulihan, perawatan itu nanti jasanya 100.000, baik di gubuk saya Dusun Tegal Minti Sukoharjo Ngaglik Sleman ataupun saya sowan di rumah jenengan, sama 100.000. Nanti biasanya kita janjian dulu. Jadi jenengan monggo ngechat saya di nomor saya pribadi dengan saya sendiri, ke nomor telepon biasa bisa, jenengan ke WA juga bisa, Messenger, Facebook ini juga sama, nomornya sama. Chat ke saya, jenengan kenalkan dari mana, keluhannya apa, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut di chatting jenengan. Jenengan telepon biasa bisa, pakai pulsa biasa ataupun pakai yang Android sekarang monggo. Sekarang kan alhamdulillah komunikasi itu sudah dipermudah ya. Silakan jenengan hubungi ke nomor 081231855755, 081231855755. Sekali lagi 081231855755. Atau jenengan cari di semua medsos, baik yang kalau yang saya utamakan Facebook ini, terus atau jenengan cari di Mbah Google juga ada, jenengan tanya Mbah Google, jenengan ketik GTS, itu insya Allah sudah muncul langsung di atas gubuk saya gitu ya. Jenengan cek GTS nanti muncul, insya Allah jenengan cari aja yang ada profilnya saya, ada brosur saya mungkin di situ karena udah lama ya. Jenengan ketik GTS nanti udah muncul alamat dan nama terang saya. Jenengan cari di Facebook Atabina ataupun GTS Sleman Mbah Suro Suratmanto gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol dengan jenengan itu yang lebih gimana ya, lebih dalam lagi, kita konsultasi ya. Nanti pentingnya ngobrol-ngobrol itu kita kan bisa tahu keluhan masing-masing, nanti ada solusi yang saya tawarkan kepada jenengan. Mungkin jenengan berminat, niat dulu ya, kita usaha ikhtiar bareng-bareng. Semoga keluhan jenengan itu bisa saya bantu selesaikan, teratasi gitu. Jadi jenengan ketik di Google Map
insya Allah sudah ada GTS Sleman Mbah Suro ataupun gubuk tradisional Surat Manto, beralamatkan di Tegal Mindi, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Saya melayani panggilan khusus Jogja Jateng, itu untuk yang penyakit yang parah ya. Kalau yang enggak parah ya mohon maaf jenengan ya berusaha dulu di sekitar jenengan, terapis herbalis yang dekat jenengan dulu. Kalau memang nanti belum berhasil ya monggo jenengan coba kepada saya, diniatin benar-benar, karena kalau yang nama saya terapi sama saya itu nanti ada yang namanya kita relaksasi, diagnosa, relaksasi, terapi. Jadi pengobatan, pemulihan, perawatan itu semuanya butuh proses. Jadi ya pengennya semua itu ya sekali sentuh sembuh gitu ya, bahkan nggak harus ketemu, bahkan cuma ngobrol gitu pengennya langsung sembuh ya. Ya keinginan manusia wajar, tapi perlu kita pahami semua, baik tumbuhan, hewan, yang termasuk manusia apalagi penyakit, itu harus ada prosesnya gitu ya. Ya bukan maksud saya menyepelekan keluhan jenengan ya. Saya itu anggap sama saja. Yang namanya cuma batuk, pilek, gangguan pernafasan gitu ya. Ataupun cuma gatel-gatel, pegelinu jimpe. Itu ya sama saja dengan sakit organ ataupun gangguan organ tubuh gitu ya. Namanya sakit kan tetap menyiksa, nggak enak, mengganggu gitulah istilahnya ya, mengganggu. Jadi kita secepat mungkin, sebisa mungkin mengantisipasi sebelum penyakit itu berkembang. Untuk yang saraf kejepit, lambat jalan, lambat bicara, nyun sewu, itu banyak sekali ya. Gangguan pendengaran sama gangguan saraf. Anak kecil yang nyun sewu sudah berkembang jadi seharusnya jadi orang dewasa gitu ya. Sedih sekali saya kalau ingat itu ya. Sering sekali saya lihat yang namanya gangguan saraf itu sudah anak kecil yang puluhan tahun bisa, yang lain sudah bisa kuliah, sudah kerja gitu ya, tapi dia nggak berkembang, cuman ya gitu aja, terus putih, memutih, pucat, dan semuanya tidak berkembang. Yuk jangan putus asa. Saya yakin sekali bisa membantu terapi putra putri jenengan. Jadi monggo yang punya keluarga, anak-anaknya jenengan itu yang seharusnya sudah bisa berlari-lari, bermain, belajar, bahkan bekerja, itu jangan cuma didiamkan di kamar saja. Bukan kok saya nggak merasakan jenengan, enggak. Enak saya ngomong, lah dulu saya udah berusaha kemana-mana, menghabiskan ini semua, ini itu, sudah banyak sekali. Seperti itu, sudah kebanyakan orang seperti itu. Sudah menghabiskan puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Sudah ke dokter semuanya, sudah dokter, tukang pijet, dukun lah, inilah itulah, itu nggak sembuh. Oh memang diberi seperti ini. Aduh, pola pikir seperti itu mohon maaf ya, jenengan singkirkan mulai sekarang. Dengan singkirkan, karena ya nyun sewu ya, banyak anak-anak yang kecil tadi gangguan saraf tadi, banyak orang-orang yang stroke lumpuh tadi, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, itu banyak sekali yang
enggak meninggal ya. Bahkan malah yang sehat-sehat, yang masih bekerja, yang aktivitas biasa, yang keren-keren gitu, tahu-tahu udah pada hilang. Itu banyak. Saya kemarin itu di daerah Klaten juga gitu. Ada, saya datang ke sana itu ya kasihan saya kalau ingat itu. Walah mas, kalau orang tuanya yang satu sih masih pengen gitu ya. Ya namanya keluarga gitu. Ada yang satu mendukung, ada yang enggak. Keluarga satu mendukung, keluarga yang lain enggak. Yang satu royal, yang satu enggak, itu biasa. Tapi kayak bukan orang tuanya saja gitu loh, versi saya itu kok. Walah mas, saya sudah menghabiskan banyak ini untuk anak ini katanya. Nggak bakal sembuh katanya. Aduh ya Allah, Masya Allah. Dia bukan Tuhan ya, dia bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun. Kalau Gusti Allah berkehendak, nggak pakai detik, bahkan kita belum sadar lah, kok tahu-tahu sembuh gitu ya. Yakin, karena jangan mendahului lah gitu ya. Dan saya beberapa bulan ini lewat sana, ternyata tahu nggak, anak itu masih di depan rumah, di kursi rodanya dengan polos tersenyum gitu, karena dia nggak bisa apa-apa, tersenyum gitu. Malah ayahnya yang sudah nggak ada. Bayangkan, rahasia Allah itu kita nggak tahu ya. Ya memang seharusnya kita itu berusaha. Ya mungkin kalau materi kita bisa mencari, kita berusaha walaupun sudah ada takarannya. Tapi ya nyuwun sewu yang punya pemikiran sama tadi itu, mungkin sedikit cerita ya, yang sudah menghabiskan ratusan bahkan berapa gitu nominal gitu ya, sambil jalan kerja ada, jadi punya niat, masih punya niat, itu penting sekali, sangat penting. Kalau orang sudah gak punya niat memperjuangkan kehidupannya ataupun kehidupan keluarganya ataupun anak, istri, orang tua, kalau udah gak punya niat, ya mau berharap apa gitu ya, kan udah gak ada harapan lagi namanya. Jadi ada gak ada, punya gak punya, kalau memang belum, ya belum aja. Jangan istilahnya putus asa, hanya belum saja. Yakin kalau jenengan niat nanti akan ada jalannya, ada solusinya. Karena nggak mungkin Allah itu memberi cobaan di batas kemampuan kita. Insya Allah nanti kalau yang masalah pengobatan khususnya untuk anak-anak yang sudah nyun sewu puluhan tahun, yang seharusnya sudah kuliah, bisa bekerja seperti itu, tapi nggak berkembang, jangan putus asa. Yakin saja nanti saya juga bisa membantu terapi putra putri jenengan. Tetap semangat. Untuk yang stroke lumpuh saraf kejepit sudah puluhan tahun, itu banyak ya, banyak mbok-mbok, mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu itu yang sudah saraf kejepit, gangguan saraf, stroke lumpuh, sampai lumpuhnya itu tangan dan kaki, jadi kayak mayat hidup gitu, sampai bau, sampai busuk-busuk gitu ya. Itu Masya Allah, itu sebenarnya kurangnya kesadaran kita, kurangnya kepedulian kita. Ya mohon maaf ya, bukannya saya itu menilai jenengan seperti apa, enak wae maido gitu ya, enggak, mohon maaf. Tapi banyak sekali orang tua yang sudah
Stroke lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf sampai busuk, sampai bau, sampai nggak bisa apa-apa, makan aja itu ibaratnya nggak bisa sendiri, mau kamar mandi nggak bisa. Sangat merepotkan bagi mereka itu ya. Cuma disimpan di kamar gitu. Banyak juga bisa bertahan puluhan tahun. Puluhan tahun, bahkan anaknya, cucunya nyun sewu malah yang nggak ada duluan. Jadi umur itu rahasia ya, belum tentu, benar-benar belum tentu kita yang sehat-sehat ini itu malah panjang umur. Yang sakit-sakit, yang udah tua-tua itu terus jelas sudah kelihatan meninggal, belum tentu. Karena rahasia Allah itu nggak bisa kita nalar gitu. Tahu-tahu yang sehat-sehat, yang kemarin baru ketemu aktivitas, tahu-tahu hilang, udah meninggal gitu banyak. Bahkan baru kemarin sore itu yang wah, nggak nyangka orangnya lumayan cukup kaya, mapan, dan mapan. Nggak tahu, saya dengar berita kalau dia meninggal gitu. Terus saya lihat dari status dari teman-teman gitu juga, oh iya beneran ternyata. Bahkan yang lebih tua-tua dari mereka, yang sakitnya sudah lama, parah-parah, malah masih sehat sampai sekarang gitu. Jadi masalah kesehatan itu wajibnya kita berusaha saja. Ya kalau belum ketemu dari si A ya si B, si B, si C, si D, ya sambil berjalan gitu kita memperjuangkan kehidupan kita ataupun kehidupan saudara-saudara kita gitu. Itu untuk yang stroke lumpuh, gangguan saraf, yang lambat jalan, lambat bicara, bisu tuli. Insya Allah juga kalau masih ada teman-teman, saudara-saudara yang mohon maaf ini kerabatnya, keluarganya salah satu itu ada yang gila, insya Allah nanti saya juga bisa bantu terapi. Kalau kerabat saudara jenengan yang gila, gangguan saraf, mungkin bagian entah karena imajinasinya dia, entah karena tekanan, entah karena benturan, entah memang kadang-kadang gangguan suara, ataupun dia punya kelebihan ini itu kita nggak tahu ya. Karena yang namanya gila itu versi masing-masing. Ada yang bisa ngomong sendiri dianggap gila ya ada. Ya karena gila, karena dianggap gila karena nggak sama teman-temannya gitu, makanya dianggap gila. Nanti kita pahami dulu, kita harus ketemu dulu itu. Kalau masalah ngomong gila ya ada juga yang memang gila tekanan ya, stres gitu ada. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah gila itu saya condongnya nggak mesti gitu, kita harus ketemu dulu yang namanya gila. Nah ya kadang-kadang cuma gangguan-gangguan yang sederhana, tapi banyaknya tekanan ataupun yang diasup dia, diterima dia, lingkungan dia itu nggak paham, jadi malah menjadi gila beneran gitu ya banyak. Ya nggak menyalahkan, cuma kalau saja ada teman-teman, saudara-saudara yang punya kerabat yang gila, yang masih punya semangat, niat mengobatkan, memulihkan dia dari penyakitnya gitu. Jadi yang pegel, linu, jimbe, kesemutan, ataupun cuma kebas-kebas, kejang, saraf kejang, terus nanti fungsinya kurang bagus, entah itu tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, itu bisa saya bantu terapinya. Jadi keluhan penyakit luar, penyakit dalam, penyakit medis, penyakit non medis, jadi ada penanganannya masing-masing. Kalau terapinya saya pakai pijat tradisional, pijat
relaksasi, terapi biasalah, terapi biasa, langsung tangan saya sendiri, nggak pakai alat bantu, apalagi pakai elektrik, tidak, pakai tangan langsung gitu ya. Kalau untuk obat-obatannya insya Allah berjalan aman, lancar. Obat-obatannya dari akar, batang, daun, kulit, bunga, buah, bahkan sampai kemeladian ataupun benalu pohon yang enak konsumsi, aman konsumsi. Itu kebanyakan, kadang-kadang juga yang gak masuk akal, tergantung nanti petunjuk yang didapat sesuai kebutuhan gitu aja lah. Jadi dari bahan-bahan herbal tradisional tadi itu insya Allah aman dan tidak ketergantungan. Dari akar-akaran, batang, ranting, daun, buah, bunga, kulit, bahkan kemeladian tadi, benalu tadi, itu aman, bisa dikonsumsi semua usia, dari anak-anak sampai lansia. Cuma ya kita gambarkan seperti cabai gitu aja lah. Ada anak-anak yang ukurannya 1, ada yang 2, ada yang mungkin ada yang pecinta walaupun anak-anak dia kuat pedes ya, cabenya 3 ataupun 5 ataupun 10 ya, itu tergantung kondisi masing-masing gitu. Kembali lagi ke GTS Sleman Mbah Suroh, pengobatan alternatif gubuk tradisional Suranmanto beralamat di Dusun Tegal Minti, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, dengan nomor 081231855755. Bisa jenengan datang ke gubuk saya ataupun saya yang sowan ke rumah jenengan, membantu terapi jenengan berbagai keluhan dari pegel, linu, cimbe, kesemutan, kebas-kebas, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, saluran kencing, BAB, usus, asam urat, kolesterol, gula, ataupun gangguan saraf, semua gangguan fungsi organ gitu, insya Allah juga. Yang menurut jenengan cek di mana-mana gangguan organ belum tentu juga kalau saya yang ngecek. Jadi nanti yang versi saya gitu ya, karena kalau memang tepat mungkin nggak sampai saya, mungkin di sana-sana itu udah beres. Makanya kalau yang di gubuk saya itu biasanya saya tetap harus diagnosa sendiri, diagnosa ulang gitu ya. Nanti yang saya, karena saya yang nangani sesuai dengan diagnosa saya pribadi gitu. Untuk yang patah tulang juga bisa, pengapuran, pengeroposan, atau masalah sendi, kanker tumor itu nggak pakai nganu ya, tanpa operasi. Daging tumbuh yang sudah dioperasi berkembang lagi, berkembang tumbuh lagi gitu. Kalau saya nanti modelnya langsung kemoterapi istilahnya, nanti kita perlahan itu mematikan selnya, mematikan, walaupun nanti bertahap, pelan-pelan, yang namanya yo nek wong Jawa dialum kesik lagi engko alon-alon iso mati gitu ya. Jadi perlahan mengecil dan hilang. Mudah-mudahan yang namanya kesembuhan itu tergantung rezeki jenengan dan usahanya jenengan. Jadi ada juga yang cepat, yang sudah besar gitu, yang sudah dibelek-belek gitu, ada yang sudah dipotong, ya alhamdulillah sudah nggak nyeri-nyeri dan hilang, nggak berkembang lagi juga ada. Baik yang namanya cuma uci-uci ataupun ada gondok, kista, seperti itu juga nanti kita mainkan herbalnya sama kita. Kalau terapi penyakit itu tidak harus di tempat yang
bermasalah ya. Contoh umpamanya min plus katarak belabur buta glaukoma gitu ya. Itu nggak harus matanya gitu yang ya kan banyak ya, mohon maaf sekarang yang sudah dioperasi gitu, tapi seminggu 2 minggu kemudian, kalau jujur ini dari pasien-pasien itu banyak yang biasa aja tuh, kayak ya kayak biasanya gitu ya, seperti itu padahal sudah dioperasi katanya matanya. Nah, nanti kalau yang di tempat saya tidak harus di matanya ya, mungkin di jalurnya gitu, saraf yang menuju ke mata. Jadi ya kadang-kadang ada yang langsung di alis gini, ada yang dibersihkan di matanya, digurah gitu ada. Cuman fokusnya nanti karena yang kalau jelas di mata itu jelas sudah banyak yang menangani gitu, makanya saya senengnya beda. Oh mana ya, kalau sudah ke saya itu pasti wong min plus katarak belabur glaukoma itu tadi pasti sudah di mata, itu udah kemana-mana, terapinya udah kemana-mana gitu. Makanya saya mikirnya malah yang nggak ke mata, ke jalur entah yang bagian sini gitu yang saya cari. Nah mudah-mudahan malah bisa cuma dari bagian-bagian sini, apa belakang kepala sini bisa itu gangguan untuk mata. Jadi nggak harus mata yang saya tangani gitu. Nanti untuk yang berobat itu ya jelas ada pantangannya. Tapi yang paling utama, semua penyakit bagi saya, mohon maaf bakul es ya, semua penyakit itu pantangannya nomor satu saya es gitu ya, air dingin. Itu kalau nanti terapi sama minum obat, kalau memang yang pakai obat itu memang pantangannya es. Jadi kopi nggak apa-apa, teh ataupun susu nggak apa-apa. Ya semuanya bagus, cuman kalau waktu kita terapi itu kalau bisa menghindari es gitu. Untuk yang hipertensi, saya yakin dengan boleh makan daging kambing, daging sapi kalau sudah terapi. Tanpa obat saya yakin bisa turun itu. Yang hipertensi bertahun-tahun gitu ya, sudah mungkin puluhan tahun gitu nggak berani makan enak. Monggo yang pengen makan enak, ini sudah mau mendekati Idul Adha ya, kurban. Yang hipertensi, buat bapak-bapaknya, mbah-mbahnya yang hipertensi sudah lama gitu, monggo jenengan terapikan, nanti bisa menikmati tongseng kambing. Saya yakin tuh sekali 2 kali saya yakin beres masalah hipertensi yang sudah menaun. Kalau yang untuk budek sekali terapi, kalau yang hipertensi sekali 2 kali lah. Kalau untuk yang gula mohon maaf sudah dipotong-potong, sudah nggak boleh makan yang nasi panas, sudah makannya ketan ataupun nasi merah, ataupun selalu buah-buah sayur, nggak boleh minum manis gitu ya. Insya Allah kalau jenengan sudah terapi sama saya, hitungan minggu nanti jenengan cek sendiri saja. Saya tidak janji, tapi saya yakin jenengan boleh makan nasi dan minum manis lagi gitu ya. Itu untuk yang gula yang sudah bertahun-tahun sudah dipotong-potong itu monggo. Yang untuk cuci darah seperti itu monggo silahkan. Yang sudah ada kemarin itu bahkan lebih dari 12 tahun cuci darah gitu ya, sudah dicuci seminggu 2 kali masih kotor saja gitu, monggo nanti jenengan di tempat saya nggak saya cuci, cuman kita cari jalur-jalurnya, organnya, nanti kita benahi kenapa kok bisa kotor terus, kenapa jenengan bisa lemes, jenengan bisa
gemetar, bisa nggak kontrol dan lain-lain, itu kita cari nanti masalahnya. Kalau masalah cuci-cuci nanti sampean cuci ke sana lagi gitu ya, monggo dengan teruskan sampean cuci-cuci nggak apa-apa. Nanti saya bantu solusi lain yang nggak saya cuci gitu, karena ya ada bagiannya sendiri-sendiri. Kalaupun memang itu kotor ya mungkin dicuci setahun apa 2 tahun insya Allah ya sudah bersih lah. Tapi saya kira bukan masalah kotornya itu, bukan, karena mungkin ada kerusakan yang jalurnya yang menurut saya perlu ada, ya namanya tulang nggak pas ya harus dibetulkan. Kalau memang seandainya ya kesleo masa ya dioperasi umpamanya. Kalau memang harus diurai, direlaksasi ya memang harus direlaksasi, diurai, ada gumpalan-gumpalan sumbatan ya memang harus diurai, diurut ya biar bisa urai, darah itu mengalir bagus, insya Allah fungsinya nanti organ-organ lebih ringan gitu ya. Saya di sini mohon bantuannya, bimbingannya pada semua tim kesehatan, terapis herbalis. Kita tidak bersaing, kita membantu masyarakat untuk menjadikan keahlian kita, profesi kita ini saling tolong menolong, saling mengingatkan, saling membantu. Jadi mohon maaf kalau ada terapis herbalis spiritual yang merasa tersaingi. Saya tidak menyaingi, saya tidak mau menyaingi dan tidak merasa tersaingi. Yang mau monggo, yang minat monggo, yang niat monggo, yang enggak ya monggo, silahkan, bebas-bebas saja. Tapi ini video di Facebook saya ini saya arahkan ke teman-teman yang punya keluhan yang sudah bertahun-tahun, yang mungkin belum mendapatkan kesembuhan ataupun belum mendapatkan solusi. Untuk saudara-saudara khususnya yang punya orang tua ataupun malah jenengan sendiri yang menonton video saya yang sudah stroke, lumpuh, saraf kejepit bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, jenengan sudah di kamar saja nggak tahu nunggu apa gitu ya, kayak kita punya ternak ataupun apa gitu, di kamar kasih makan gitu aja, nggak tahu nunggu apa, yang penting udah dikasih makan gitu aja ya. Nah gitu, monggo jenengan bangkit lagi, kita berusaha, berikhtiar, semoga Allah memberikan kesembuhan jenengan melalui terapi saya gitu. Untuk adik-adik, mbak-mbak yang sudah harusnya bisa berjalan-jalan, lari-lari, sekolah, kuliah, bahkan bekerja, kok tidak berkembang gitu-gitu aja. Kalau sudah nggak kurang-kurang usahanya, monggo jenengan coba kasih kesempatan saya untuk menangani putra-putri Anda yang lambat jalan, lambat bicara, ataupun gangguan perkembangan ya, tidak berkembang semuanya. Nah itu nanti bahkan kecil terus gitu, ataupun ya banyak sih. Kalau penyakit itu nggak bisa ada standarnya, ceritanya itu beda-beda, yang dialami mereka beda-beda, pengalaman mereka beda-beda gitu ya. Jadi nanti penanganannya, obatnya juga beda-beda, karena nggak bisa dikira-kira gitu. Yang namanya penyakit itu harus sedetail mungkin, mendekati tepat lah, sebisa mungkin mendekati tepat. Jadi saya terus terang nggak mau kalau suruh ngira-ngira ini itu kalau nggak tahu langsung, karena saya nggak bisa diagnosa. Untuk nanti yang punya gangguan saraf, tulang, pengeroposan, pengapuran, persendian, itu biasanya ada nanti gangguan-gangguan organ, komplikasi yang lain yang ada hubungannya sama itu, nanti biasanya nanti mendapatkan obat plus-plus dari saya. Ibaratnya orang yang stroke lumpuh ya,
oh nanti ada gulanya tinggi, ada kolesterolnya tinggi, hipertensi, ada daging tumbuhnya. Seperti itu nanti akan kita kasih obat bebarengan gitu. Jadi satu penyakit jenengan bisa mendapatkan solusi banyak. Nyun sewu, kalau yang nikah lama belum punya keturunan gitu kan biasanya ada umpamanya nyun sewu yang biasa ditemui itu katanya sel telur kecil atau tumpah-tumpah ataupun bale ataupun sempit ataupun keputihan, kecoklatan, seperti itu, ada kistanya gitu ya. Itu nanti jadi ada tambahan obat yang khusus untuk jenengan, itu dikasih gratis sudah. Jadi nanti yang nyun sewu yang laki-laki umpamanya katanya kurang kuat, kurang kental, terlalu encer, lemah syahwat, seperti itu udah satu paket. Itu nanti banyak keluar, ternyata di luar dari sperma encer, lemah syahwat, kurangnya kualitas sperma itu tadi, dan stamina si pria ini tadi, nah itu ternyata dia punya penyakit pusing-pusing, gangguan saraf bagian sirkulasi darah yang menuju otak kanan kiri gitu. Itu udah dapat plus dari itu, udah gratis di situ dia. Atau dia punya keluhan perut, perutnya ada apa, nah nanti walaupun dia promil, dia program keturunan, tapi sekaligus di dalam promil itu sudah mendapatkan bonus untuk menangani berbagai keluhan. Jadi biasanya keluhan-keluhan itu nanti sembuh. Lah, yang misi kita tadi, promil tadi, bisa cepat tercapai. Jadi keluhan-keluhan ringan itu tadi yang kita amati, enggak fokusnya langsung spermanya encer, dikenalkan, enak banget ngomong gitu ya, sel telurnya kecil gitu ya, kita perbanyak, kita perbesar, ternyata ya enggak beres juga bertahun-tahun gitu. Nyuwun sewu, ada yang habis ratusan juta, itu ratusan juta, bener-bener ratusan juta, sampai sekarang belum hasil. Itu ini nunggu, saya terakhir kemarin ini dia nunggu masuk itu 21 juta gitu. 21 juta nanti kalau itu udah promilnya itu kalau belum hasil baru sama saya. Ya gak apa-apa, monggo ya namanya. Kalau masih punya uang itu loss. Kalau cuma 21 juta, 36 juta loss ya, karena punya. Nanti kalau mikirnya untuk kesehatan, oke saja, gas, pokoknya semangat, sehat. Uang bisa dicari, tapi kesehatan memang mahal harganya kalau kita sudah mengalami gangguan kesehatan gitu ya. Semangat, dan semoga semua yang belum punya keturunan dipercepat mempunyai keturunan, anak soleh-solehah sesuai yang diharapkan jenengan dan keluarga. Untuk semua yang punya penyakit pegel linu jimpe, kebas-kebas, saraf kejepit, stroke, lumpuh, min plus, katarak, blabruk, glukoma, ada tumor, kanker, ada uji-uji gondok, kista, miom, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, gila, bahkan nanti semua penyakit. Semoga jenengan, saya dan keluarga jenengan beserta keluarga kerabat jenengan semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia akhirat. Amin amin. Kita hanya bisa saling membantu, saling melengkapi ya. Saya juga butuh jenengan, saya juga tidak bisa berdiri sendiri. Mohon selalu diingatkan untuk jenengan, khususnya pengamat kesehatan, terapis, herbalis, spiritual senior, monggo nanti mengarahkan, selalu mengingatkan saya, selalu diingatkan, dinasihati, ditegur ya, biar saya kedepannya bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, bisa terkontrol gitu ya.
karena manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya luput, nggak sempurna, banyak dosa ya gitu. Sangat berharap sekali saran peran jenengan semua untuk memperbaiki semua tentang pengobatan yang saya jalankan, layanan kesehatan herbal tradisional, pijat terapi saya ini. Monggo bebas jenengan memberi masukan, khususnya masukan yang positif untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudara kita semuanya umumnya ya. Karena kalau kebaikan saya itu pasti akan masuk untuk ke pasien-pasien yang saya tangani. Jadi kalau nanti jenengan ada keluhan-keluhan itu, jenengan kalau yang khususnya Jogja Jateng ya, mohon maaf sementara ini Jogja Jateng dulu, karena kalau kemarin yang luar pulau itu kacau. Ya nggak kacau ya, kasihan yang dalam kota banyak sing kecelik gitu, kasihan sudah jauh-jauh. Kebetulan kemarin juga kan yang namanya luar kota baru luar pulau pertama kali saya, habis itu berminggu-minggu sampai beli power bank aja nggak beres itu. Ya udah lumayan harganya tapi juga nggak beres, ya itulah namanya, memang harus seperti itu. Dan untuk kedepannya dari pengalaman itu, sementara ini saya layani yang Jogja Jateng aja, jadi cuma semalam itu saya bisa langsung gas gitu ya, bisa langsung ke tempat pasien ataupun saya pulang ke gubuk tradisional saya kalau memang, karena saya sudah ada tanggungan pasien juga ya yang di sini yang berjalan, ada yang pengobatan, ada yang sudah pemulihan, ada juga yang perawatan, jadi nggak bisa seenaknya ngilang gitu ya, nanti harus atur waktu biar semua itu ada ketepatan penanganan, biar nggak mengecewakan orang lain gitu ya. Jadi sebisa mungkin juga semuanya jalan gitu. Kembali lagi untuk teman-teman yang mohon maaf baru kenal saya, perkenalkan saya Suratmanto, GTS Sleman Mbah Suro, Facebook Atabina, telepon 081231855755, 081231855755. Jenengan bisa cari di Facebook, bisa jenengan cari di Google Map ataupun di semua medsos. Nomor saya sama, saya tidak buka cabang, saya tangani sendiri untuk ketepatannya. Jadi kalau jenengan semua sudah punya banyak keluhan yang menaun, sudah ketergantungan obat yang menaun, punya penyakit yang sudah lama, mungkin salah satu dari jenengan ingin berusaha, berminat, niat jenengan ingin mencari kesembuhan, semoga kita berjodoh, jenengan bisa datang ke gubuk saya atau saya bisa sowan ke rumah jenengan. Sekali lagi sementara itu dulu, ini siaran saya yang kedua, semoga bisa membantu jenengan semua dan semoga bisa menjadi solusi untuk salah satu saudara-saudara kita dan semoga bermanfaat. Mohon maaf ada salah kata, sikap, ucap dari saya pribadi, kekurangan saya, kebodohan saya, keterbatasan saya, dan kalau memang ada baiknya semata-mata insya Allah ya, memang kalau yang baik-baik itu cuma milik Allah, hanya Allah semata gitu ya. Mohon maaf
semua kata saya yang tidak berkenan, salah kata saya, sikap ucap saya, semuanya mohon dimaafkan. Benar-benar saya minta maaf ini. Enggak editan, enggak settingan, enggak ada ini itu. Jujur minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati jenengan. Itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Sukses, lancar, bahagia, selamat selalu.